Baik, selamat pagi anak-anak. Sudah terdengar kira-kira suara Ibu? Oke, kita lanjutkan ke pelajaran kedua kalian dengan mata pelajaran kepariwisataan. Sebelum kita mulai, mari kita menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita akan masuk di bab baru, yaitu dampak dan pengembangan pariwisata. Materi ini adalah materi kita di bab 2. Jadi sebelum kita masuk ya sedikit ini, jadi setiap kegiatan apapun yang kalian lakukan pastinya akan memiliki dampak. Berbagai kegiatan yang kalian lakukan akan selalu menimbulkan dampak. Begitu juga dalam pengembangan pariwisata. Jadi dalam setiap pengembangan pariwisata itu akan menimbulkan yang namanya dampak. Ada yang raise hand, ada apa? Silakan di-unmute langsung. Madehari Sutasesana, silakan langsung unmute. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Oke, kalau tidak, Ibu lanjut saja. Oke, sebelum membahas dampak, kita bahas dulu manfaat dalam industri pariwisata. Kita spesifikkan dulu ke manfaatnya. Oke. Manfaat Induspar atau industri pariwisata. Dilihat dari berbagai aspek ya. Di sini Ibu pisahkan menjadi 4 aspek. Dilihat dari aspek ekonomi. Jadi ada manfaat ekonomi dalam pengembangan pariwisata. Contohnya manfaat ekonomi. Yang pertama, kegiatan pariwisata bermanfaat untuk menambah devisa negara. Jadi pengembangan pariwisata itu tentunya akan membuat roda perekonomian berputar. Ya, dalam pariwisata, dalam industri jasa atau dalam bisnis pariwisata tentunya negara akan mengenakan pajak di setiap pembelanjaan. Nah, dari pajak tersebut masuklah devisa negara. Manfaat ekonomi yang kedua yaitu membuka kesempatan berusaha. Sorry. Oke.
Membuka kesempatan berusaha. Maksudnya di sini, ketika suatu daerah dikembangkan menjadi destinasi wisata, maka untuk masyarakat-masyarakat yang jeli, mereka akan mampu melihat peluang. Oke. Ketika mereka bisa melihat peluang, mereka akan mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan suatu usaha yang mampu menghasilkan penghasilan baru bagi mereka. Jadi misalnya, ketika di daerah kalian banyak wisatawan yang datang, tentunya kalian akan melihat peluang-peluang kecil di sana. Misalnya karena di daerah kalian tidak terdapat fasilitas penginapan. Jadi kalian yang punya kamar lebih di rumah misalnya. Kalian bisa melihat peluang itu. Jadi kamar lebih itu kalian bisa jadikan sebagai penginapan untuk wisatawan. Jadi untuk wisatawan yang mau berlama-lama tinggal di desa kalian atau tinggal di lingkungan kalian, mereka bisa menyewa akomodasi dari kalian. Itu namanya kalian bisa melihat peluang. Kemudian, menambah lapangan pekerjaan. Tentunya kalau ada pariwisata, banyak kreativitas dan inovasi yang bisa kalian lakukan ketika kalian melihat peluang. Kalian akan berkreasi, berinovasi sendiri untuk dapat masuk ke dalam lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Jadi untuk mendukung kegiatan pariwisata banyak dibutuhkan SDM, sehingga bisnis pariwisata sangat mampu mengembangkan lapangan pekerjaan. Terbukti saat ini, kita bisa lihat dampak dari pariwisata misalnya ya. Pandemi COVID-19 menghasilkan banyak sekali pengangguran diakibatkan tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Kenapa tidak tersedia lapangan pekerjaan? Karena pariwisata kita sedang lumpuh. Ini imbas yang cukup keras untuk perekonomian Bali. Next, selanjutnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Semua saling berkaitan ya. Jadi, yang terakhir mendorong pembangunan daerah. Kalian perhatikan dimanapun terselenggara pariwisata, maka daerah tersebut akan semakin maju. Karena fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata akan sangat diperhatikan terutamanya oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Jalanan-jalanan misalnya ya sebagai sarana infrastruktur daerah akan diperbaiki pemerintah guna memberi citra positif terhadap daerah tersebut dan pariwisata bisa segera maju. Infrastruktur yang baik akan mempercepat laju perkembangan pariwisata. Sehingga dimanapun daerah yang diprioritaskan pembangunannya kepada pariwisata, pasti daerah tersebut lebih maju. Kalian bisa lihat, Ubud, bandingkan Ubud dengan kecamatan-kecamatan lain yang tidak mengembangkan pariwisata. Kalian bisa lihat sendiri. Next, selanjutnya Sanur, Kute, Nusa Dua. Daerahnya sangat maju akibat adanya perkembangan pariwisata. Bandingkan dengan daerah-daerah yang tidak mengembangkan pariwisata. Jembrana misalnya, yang pariwisatanya tidak terlalu maju. Kalian bisa lihat bagaimana
bagaimana kemajuan daerah di Jembrana. Kalian bisa bandingkan dengan misalnya di Nusa Dua yang sangat mengedepankan pariwisata. Nah, yang kedua, manfaat di bidang sosial budaya. Manfaat di bidang sosial budaya yang pertama ada pelestarian budaya dan adat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, mengurangi konflik sosial. Nah, jadi yang dimaksud pelestarian budaya dan adat, ketika tahu bahwa daerahnya mengembangkan pariwisata, seperti misalnya di Bali, pengembangan pariwisata yang notabene-nya mengembangkan pariwisata budaya. Ketika tahu budaya yang akan disuguhkan kepada wisatawan, maka kita sebagai masyarakat Bali tentu akan menjaga budaya kita, pangidang seterusnya, supaya bisa kita seterusnya secara berkelanjutan menyuguhkan budaya kita sebagai penghasilan terutamanya di bidang pariwisata. Kalau kita punahkan budaya kita, apa yang akan kita suguhkan kepada wisatawan? Apa yang akan dicari sama wisatawan ketika budaya kita sudah hilang, padahal kita menjual atau mengembangkan wisata budaya. Jadi seperti itu. Secara tidak langsung kita pasti akan punya semangat untuk melestarikan budaya karena kita sadar bahwa kita bergantung pada budaya untuk dapat meningkatkan pariwisata. Singkatnya seperti itu ya, manfaat di bidang sosial budaya. Kecerdasan masyarakat dengan membuka pikiran atau open-minded. Ya, pariwisata itu mampu membuat seseorang menjadi open-minded. Karena setiap hari melihat karakteristik wisatawan yang berbeda-beda dari masing-masing negara. Jadi kita tahu, oh ternyata wisatawan dari Eropa karakteristiknya disiplin. Seperti ini banyak. Kemudian, oh wisatawan yang dari negara timur karakternya seperti ini. Jadi kita banyak bisa mengkomparasikan karakteristik orang dari masing-masing negara maupun berdasarkan jenis kelamin ataupun umur mereka. Sehingga kita menjadi open-minded ketika kita sudah punya pikiran yang terbuka, kecerdasan kita akan meningkat. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Apa ya maksudnya? Sosial budaya dengan jasmani dan rohani. Kalian bisa bandingkan di sini ketika misalnya ada kegiatan pariwisata berinteraksi dengan orang banyak, ya, berinteraksi dengan orang banyak, kita bisa setiap hari meluapkan emosional kita dibandingkan dengan orang-orang yang kurang interaksi dengan dunia luar. Ya. Jadi itu dapat membantu kesehatan jasmani maupun rohani kita, fisik maupun psikis kita. Karena kita sering bersenda gurau dengan orang-orang, karena kita sering meluapkan emosional baik itu perasaan bahagia, perasaan marah atau apapun, kita luapkan, kita ada interaksi dengan orang lain, itu bisa membantu kita meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kalian bisa bedakan ketika kalian orang yang pendiam, tidak punya teman untuk berbagi cerita, tentunya dari pikiran kalian menanggung beban yang terlalu banyak sehingga berpengaruh nanti pada kesehatan psikis kalian. Ya, mungkin fisik kalian terlihat baik-baik saja, pikiran kalian yang sakit. Pikiran yang sakit akan berpengaruh pada kesehatan fisik. Mengurangi konflik sosial. Nah, mengurangi konflik sosial ini ada hubungannya dengan kecerdasan masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah berpikiran terbuka, maka dia mampu meredam yang namanya
konflik, diredam ya, bukan menghilangkan. Kehidupan sosial tidak bisa terhindar dari konflik. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa menghindari yang namanya, tidak bisa menghilangkan konflik, tapi mereka bisa meredam ataupun menghindari konflik. Dihilangkan tidak bisa. Bagaimanapun misal dengan keluarga di rumah kalian yang mungkin notabene-nya kalian sangat mempunyai kedekatan hubungan, pasti akan ada yang namanya konflik. Namun karena kalian sudah tahu bagaimana karakteristiknya, akan ada permakluman di sana sehingga konflik bisa kalian redam ataupun hindari. Karena juga sudah terbukanya pikiran kalian melihat karakteristik dari orang yang kalian hadapi. Jadi seperti itu. Manfaat di bidang berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan. Kedua, menumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah air. Ketiga, memelihara hubungan baik secara internasional. Jadi, dengan pengembangan pariwisata, kita mampu mempererat persatuan dan kesatuan. Karena kita mengembangkan potensi-potensi daerah, kita akan bersatu untuk bisa memajukan pariwisata kita. Karena kita menjual apa yang kita punya, maka kita mampu lebih mencintai apa yang kita punya, sehingga kita bisa mempromosikan dan pariwisata kita bisa maju. Kita butuh negara lain, sehingga kita akan didorong ataupun dipaksa untuk bisa berhubungan baik dengan negara-negara lain agar tidak kena boikot. Kalau kena boikot nanti orang-orang dari negara lain mungkin tidak akan mau berkunjung ke negara kita. Jadi seperti itu. Ini warna tulisannya agak beda, semoga kalian bisa melihat ya. Manfaat di bidang lingkungan. Yang pertama, melestarikan lingkungan. Kalian bisa baca sendiri semuanya di sini. Inti dari manfaat di bidang lingkungan ini adalah dengan pengembangan pariwisata tentunya kalian akan semakin mencintai lingkungan kalian dan semakin memperhatikan lingkungan kalian. Karena kalian sadar lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan pariwisata. Lingkungan adalah bagian yang kalian suguhkan untuk kegiatan pariwisata. Nah, Ibu lanjutkan. Tadi spesifiknya ke manfaat ya. Nah, sekarang skop besar ada di dampak industri pariwisata. Tadi Ibu sudah bilang, apapun kegiatan yang kita lakukan selalu menimbulkan dampak. Dan dampak positif maupun dampak negatif itu tidak bisa dipisahkan. Mereka selalu beriringan. Dimanapun ada dampak positif, pasti sedikit tidaknya ada dampak negatif. Hanya porsinya yang berbeda. Ketika lebih banyak dampak positif, pasti tetap akan diikuti oleh dampak negatif, meskipun dampak negatifnya kecil. Atau mungkin pada setiap dominasi dampak negatif, pasti akan ada dampak positifnya sedikit. Jadi, dampak positif maupun dampak negatif tidak bisa kita pisahkan. Oke, kembali lagi. Kita akan bahas dampak positif di sini di bidang ekonomi. Kalian bisa lihat di sini. Tentunya sudah Ibu jelaskan tadi ya, untuk bidang ekonomi dampak positifnya seperti ini. Ada tumbuh jiwa kewirausahaan, seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan. Jiwa kewirausahaan misalnya kita mampu melihat peluang. Kita mampu memanfaatkan kesempatan sehingga kita bisa membuka usaha. Dengan tumbuhnya jiwa kewirausahaan, di sana akan ada
perputaran uang yang merata pada setiap lapisan masyarakat. Dengan kreativitas inovasi, masyarakat dalam jiwa kewirausahaannya tentu akan menghasilkan devisa. Devisa bagi negara. Di bidang lingkungan, peningkatan sarana kebersihan dan kelestarian, timbulnya kesadaran masyarakat setempat untuk menanam flora dan pelestarian fauna, agar mereka bisa menyuguhkan lingkungan untuk pariwisata. Bidang sosial, bertambahnya kesempatan kerja dan peningkatan mutu kinerja, kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Semoga kalian sudah paham. Nah, selanjutnya bidang budaya. Terpeliharanya sarana budaya atau adat istiadat setempat meningkatkan kreativitas seni. Ini dalam bidang budaya ya. Misal kalian membuat seni ukir-ukiran ataupun kesenian-kesenian lainnya sebagai souvenir untuk wisatawan. Jadi kan kreativitas kalian dituntut di sana. Kalian bisa membuka usaha dan sekaligus melestarikan budaya. Kemudian di bidang politik, meningkatnya sistem keamanan untuk memberikan rasa nyaman dan tentram, kemudian tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kestabilan dan keamanan. Tentunya kalau kita mau pariwisata kita maju, kita harus mampu menjaga kestabilan dan keamanan negara. Kalau negaranya sudah aman, pasti wisatawan tidak pernah merasa takut untuk datang. Namun kalau negaranya sendiri belum stabil, wisatawan tidak akan mau untuk datang. Contoh sendiri, negara yang tidak stabil. Misalnya negara-negara yang penuh dengan peperangan. Kalian pasti tahu ada 2 negara yang penuh dengan peperangan. Nanti Ibu juga akan bahas itu di kuis untuk e-learning. Ya, coba kalian cari negara yang selalu berperang. Terutamanya karena perang agama. Bidang internasional. Mengenal negara dan karakteristik bangsa lain dikenal oleh negara. Jadi kalau pariwisata kita terkenal, maka negara kita akan terkenal. Terbukanya pasar kerja luar negeri untuk meningkatkan devisa juga. Banyak investor yang menanamkan modal. Kalau penanaman modal banyak, maka akan mampu juga memutar roda perekonomian kita. Next, selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif dalam bidang ekonomi. Kita akan ketergantungan yang tinggi pada wisatawan. Tingkat konsumsi yang semakin meningkat karena pengaruh pola konsumsi wisatawan. Oke. Maksudnya di sini, kita lihat pada pandemi COVID-19 saat ini, terbukti bahwa Bali sangat bergantung pada wisatawan. Saat ini tidak ada kegiatan atau minimnya kegiatan pariwisata, sehingga roda perekonomian kita sedikit beristirahat. Ya, tidak ada wisatawan berarti tidak ada kegiatan atau berkurangnya kegiatan perekonomian, banyaknya muncul pengangguran. Jadi kita di sini bergantung pada wisatawan. Ketika wisatawan datang lagi kembali berbondong-bondong ke Bali, maka kembali akan terbuka lapangan pekerjaan. Tingkat konsumsi yang semakin meningkat. Jadi ketika kita sering bergaul dengan wisatawan, maka tingkat konsumsi kita bisa semakin meningkat karena kita cenderung meniru pola kehidupan wisatawan. Misal, kita di Bali, yang misalnya makanan pokok kita adalah nasi. Karena kita sering bertemu dengan wisatawan yang mana
makanan pokok mereka adalah misalnya yang Italian food, jadi kita bisa berpindah ke Italian food, sehingga kita bisa mengganti nasi ke Italian food, sehingga cost kita pun akan bertambah. Dari yang kita menggunakan misalnya pakaian-pakaian biasa, kita lihat brand-brand dari luar misalnya, tentunya kalian sudah banyak tahu ada H&M, kemudian ada Zara, Billabong, kemudian Pull and Bear, dan lain sebagainya. Itu kan brand-brand yang dibawa oleh atau brand-brand yang sudah familiar bagi wisatawan. Jadi di negara mereka sudah familiar. H&M misalnya, brand yang katakan paling murah bagi wisatawan. Jadi di kita itu adalah brand yang cukup mahal, sehingga kita paling tidak ingin punya yang namanya brand H&M. Sandal misalnya. Dari yang pola konsumsi kita hanya menggunakan sandal swallow, kita berganti ke Havaianas misalnya. Ada diskonan Havaianas, berebut supaya dapat diskonan. Itu banyak terjadi di kita. Itu salah satu dari pengaruh wisatawan, karena wisatawan paling tidak sendalnya apa? Havaianas atau broken stock gitu. Saya lupa sendiri. Ya, tentunya kalian sudah lebih tahu ya. Nah, kemudian di bidang lingkungan akan bisa merusak lingkungan. Kita akan mengeksploitasi lingkungan, memperkosa alam. Ya, tebing-tebing ditebas menjadi villa atau restoran di atas tebing yang mana cukup membahayakan bagi lingkungan, jadi tidak memperhatikan AMDAL. AMDAL itu adalah analisis masalah dampak lingkungan. Next, selanjutnya ada bidang sosial. Dampak negatifnya, kita lebih mengagung-agungkan, kita lebih bertoleransi pada wisatawan. Dan kita mungkin mengikuti pola pikir mereka, yaitu individual dan materialisme. Kemudian bidang budaya. Kita tidak bisa menyaring budaya kita, mengikuti budaya mereka. Ketika kita lost control, kita akan mengikuti budaya mereka dan melupakan budaya kita sendiri. Bergesernya minat generasi muda terhadap budaya warisan. Salah satu misalnya dari kecil dididik dengan makan KFC. Ketika dikasih lawar, nggak mau. Itu sudah bergeser. Kita sudah bergeser. Pola kehidupan kita sudah bergeser. Atau mungkin budaya night club-nya mereka. Ya, kita nggak punya yang namanya budaya night club, pergi ke klub malam. Ya, jadi ketika kita lihat wisatawan dengan gaya kehidupan yang seperti itu, kita merasa tertarik karena beda dari budaya kita, sehingga kita melupakan budaya sendiri, bergeser. Anak-anak muda lebih senang ke night club misalnya, daripada ke Balai Banjar. Bidang politik, penyalahgunaan visa turis untuk tujuan lain, masuknya paham-paham asing. Jadi mungkin di sini bisa ada istilahnya pencucian otak, atau mungkin penyalahgunaan visa, misalnya penggunaan surat-surat perjalanan. Visa misalnya visa untuk berlibur, tapi mereka bekerja di sini. Itu salah satu penyalahgunaan visa, izin. Mereka minta izin untuk berlibur, tapi tahu-taunya ketika sudah di Indonesia, mereka justru bekerja, menghasilkan nafkah. Itu sudah salah. Bidang internasional, ada eksploitasi terhadap aset wisata yang berlebihan. Kemudian penyalahgunaan peluang pasar kerja ke luar negeri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada penyelundupan seperti itu masuk di bidang internasional, dampak negatif pengembangan pariwisata.
Oke, yang terakhir, aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, kalian bisa lihat di sini. Pertama, kita harus memperhatikan wisatawan. Untuk mengembangkan pariwisata di daerah kita harus tahu karakteristik wisatawannya. Wisatawan yang kita bidik sasarannya, yang mau kita jadikan pelanggan kita, itu sukanya apa? Kita harus tahu, supaya produk yang kita jual disukai oleh mereka. Kemudian transportasi. Kondisi transportasi juga harus disesuaikan dengan kondisi di daerah kita. Apakah daerah kita lebih baik menggunakan transportasi massal ataupun transportasi mungkin yang roda 2 seperti itu jika akses-akses kita punya jalanan misalnya yang kecil-kecil gitu, harus roda 2, tidak bisa yang menggunakan transportasi massal, seperti itu. Kemudian atraksi objek wisata, apakah sudah sesuai dengan unsur 3S, something to see, something to do, something to buy. Itu sudah saya jelaskan juga kalau tidak salah di pertemuan pertama. Kemudian fasilitas pelayanan. Jadi kita harus memastikan kalau mau mengembangkan pariwisata, kita harus bisa menyediakan akomodasi. Supaya tahu di mana mau dikasih menginap si wisatawan. Restoran, kalau mereka lapar, kita mau menyuguhkan apa, di mana. Money changer, supaya mereka bisa membelanjakan uangnya. Informasi dan promosi yang terakhir. Jadi kalau mau mengembangkan pariwisata, kita harus mampu menyediakan informasi, menyediakan berbagai pilihan dan tawaran. Dan kita harus menggencarkan promosi. Dalam bisnis, promosi itu adalah ujung tombak kesuksesan bisnis. Oke, sekian dari materi hari ini. Ibu kasih kesempatan jika ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya, silakan langsung unmute. Jika tidak, Ibu tanya 2 orang saja. Untuk yang pertama, Kadek Rahayu dari 10 AP3. Kadek Rahayu, coba kamu sebutkan 2 dampak positif pengembangan pariwisata dalam bidang ekonomi. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan, perputaran uang merata pada setiap lapisan masyarakat. Kenapa bisa tumbuh jiwa kewirausahaan? Karena banyaknya wisatawan membuat seorang memiliki jiwa kewirausahaan untuk membangun usahanya sendiri. Karena adanya peluang. Ya, karena adanya peluang di sana. Oke, terima kasih. Saya mute kembali. Kemudian 10 AP5 absen 2. Oke, sebentar. Tadi ada yang raise hand ya? Kok hilang? Oke. Ya udah kalau gitu saya ulang sebutkan. Saya ulang ya, pilih orangnya. Dari 10 AP5, Nikadek Saras. Oke, Saras.
Saras, saya mau tanya. Tadi saya ada sebutkan bahwa salah satu dampak negatif dari pengembangan pariwisata adalah adanya tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat karena pengaruh pola konsumsi wisatawan. Coba dijelaskan. Karena masyarakat ingin menuruti gaya hidup dari wisatawan seperti menggunakan produk-produk yang dibuat atau yang berasal dari luar negeri. Oke. Terima kasih. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi saya simpulkan di sini bahwa pengembangan pariwisata itu menimbulkan yang namanya dampak positif maupun dampak negatif. Untuk itu, di setiap pengembangan pariwisata, kita harus selalu memikirkan kegiatan apa yang akan kita gunakan dan dampak apa yang akan dihasilkan. Kita harus berusaha untuk bisa mengembangkan pariwisata dengan lebih memperbanyak dampak positif dan mengurangi atau menekan dampak negatif dari kegiatan pariwisata. Agar pariwisata itu bisa membantu kehidupan kita, bukan malah menjerumuskan kita. Jadi seperti itu. Oke. Untuk pelajaran pariwisata hari ini sekian dari saya. Silakan, saya akan sangat senang jika ada siswa-siswa yang mau melakukan tanya jawab secara pribadi dengan saya melalui WhatsApp misalnya. Saya akan tunggu dan saya akan sangat senang jika kalian bisa aktif seperti itu, mengingat keterbatasan kita dalam waktu pembelajaran. Ya. Jadi jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya, asal tetap ingat dengan etika kalian dalam mengajukan pertanyaan. Seperti ingat perkenalkan diri, sampaikan maksud dan tujuan kalian. Seperti itu. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.